Halo Sobat Intelijen dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Bang Adi Wadana, kita kedatangan tamu istimewa. Dan nanti beliau akan menjelaskan apa itu Suriname, lalu bagaimana kegiatan misinya di sana. Jadi pada kesempatan ini kita telah mengundang ini dia Romo Misrianto CM. Tepuk tangan dulu Romo Misri. Jadi sebelumnya bukan berdoa, tapi kita akan mendengarkan Romo Misri berkenalan, ya. Jadi Romo silakan perkenalkan namanya, asalnya dari mana, lalu lapisan berapa, lalu pernah bertugas di mana saja, Romo. Nah, silakan kepada Romo Misri. Iya, saya Romo Misrianto, Franciscus Misrianto. Saya anggota Kongregasi Misi Provinsi Indonesia. Saya ditabiskan tahun 2012, kami berdua, Romo Aloy dan saya, waktu itu ditabiskan bersama tahun 2012 oleh Uskup Surabaya. Lalu saya berasal dari Paroki Santo Franciscus Assisi Mojorjo. Sekarang sudah paroki sekarang. Dulunya masih stasi ketika saya masuk seminari. Jadi tahun 99 saya masuk ke seminari Garum. Lalu 2003 saya masuk ke novisiat Kongregasi Misi, lalu 2012 saya ditabiskan menjadi imam. Tugas pertama saya 2012 sampai tahun 2016 itu saya menemani sama. Iya. Saya menjadi pembina, diminta oleh provinsial untuk menjadi formator di Seminari Menengah Santo Vincentius Apollo Garum. Ya, waktu itu sampai tahun 2016. Lalu kemudian saya ditelepon oleh provinsial untuk memulai misi di Suriname. Tapi kurang lebih 1 tahun masih ada persiapan supaya saya bisa bermisi di sana. 2016 akhir saya ke Belanda untuk bahasa, lalu kemudian kembali mengurus dokumen-dokumen, dan baru tahun 2017 saya memulai misi di Suriname bulan Juni. Jadi nanti Juni 2022 ini 5 tahun misi CM Indonesia di Suriname. Tepuk tangan untuk Romo Misri yang sudah merintis karya Kongregasi Misi Indonesia, ya, khususnya di Suriname. Jadi Romo Misri tadi disinggung bahwa beliau ini adalah pembina seminaris di Seminari Garum. Saya juga pernah dibina kurang lebih sekitar 2,5 tahun sebelum beliau berangkat. Dulu ngurusnya itu keuangan seminaris dan ayam, ya. Jadi dulu pernah ada suatu cerita yang viral bahwa ayam Romo Misri itu mati 16 ekor. Nah, itu nggak tahu tiba-tiba bangun pagi semuanya mati. Waktu itu saya masih ingat, saya masih kelas 1 waktu itu, Romo. Romo Misri itu selalu menyambut kami dengan senyuman, ya. Kalau masuk ke ruangan, ke kamar beliau mau ngecek uang, tapi biasanya yang bayar tuh anak bimbingan rohaninya, selalu ditanyai nilai. Nah, itu sulit menjawabnya. Lebih baik jangan datang pas-pas dekat-dekat UAS atau UTS, ya. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan di rumah, siapa tahu nanti merasa bahwa pernah dibina oleh Romo Misri, lalu kira-kira punya pengalaman atau cerita menarik, bisa ditulis di kolom komentarnya nanti, ya. Nanti ditulis kira-kira Romo Misri dulu pernah membuat saya sakit hati karena apa gitu. Nah, nanti dibaca Romo Misri, nanti mungkin dibalas komennya oleh Romo Misri. Ya, Romo, kita lanjut. Tadi Romo mengatakan bahwa tahun 99 itu masuk Seminari Garum, artinya memulai perjalanan panggilan. Nah, yang menarik ini juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Kira-kira Romo masuk seminari, khususnya Seminari Menengah dulu, Romo, itu termotivasi karena apa, Romo? Kan ada yang memang panggilan, ada yang ikut teman terus jadi Romo. Karena saya punya kakak kelas dan teman sekelas yang seperti itu juga. Ini gimana, Romo, motivasi Romo sendiri? Ya, tahun 99 waktu itu kan saya masih SMP. Lalu ya, Mojorjo termasuk salah satu daerah yang banyak panggilan. Hampir setiap tahun pada waktu itu ada yang masuk seminari. Jadi kalau hari Natal atau Paskah itu melihat kakak-kakak dari seminari itu pulang liburan, wah kelihatannya itu kok menarik gitu. Keren. Lalu bertepatan pada waktu itu juga tante saya memang sudah menjadi seorang suster. Beliau menawari saya, bagaimana kamu nggak pengen masuk seminari? Kok ternyata juga ada teman-teman dari satu angkatan kelas 3 waktu itu juga pengen masuk seminari. Nah, itu menjadi motivasi awal ketika banyak teman rame-rame bareng-bareng ke paroki, bareng-bareng tes, bareng-bareng wawancara. Itu
menjadi motivasi awal saya bahwa ke seminari itu lalu yang menarik. bertahan sampai sekarang itu berapa Rom, dari teman-teman itu? Dari yang di Mojorejo sendiri hanya 2 yang menjadi imam. Romo. Iya. Jadi Yang Romo lainnya istri iya. Ada 1 dari Wonorejo itu Romo Indro, dia masuk ke Uskupan Surabaya. Iya. Yang lainnya memilih jalan yang lain. Oke ya. Jadi teman-teman di rumah jangan takut untuk menjadi Romo. Lihat Romi sini ikut-ikutan gitu sebenarnya. Ditawari tantenya lalu juga diajak teman-temannya. Ya. Memang seminaris itu kalau dilihat oleh orang luar kelihatannya keren. Tapi ketika di dalam ya kerennya berkurang, apalagi kalau melihat sebagai seorang pembina. Jadi biar Romo ceritakan seperti apa gitu. Nah, lalu Romo tadi kan masuk seminari tinggi, seminari menengah. Iya. Nah, lalu itu 4 tahun. Dulu pastoralnya di mana, Romo? Saya Kelas 4. di kelas 4 di stasi Kampung Anyar di Kampung bawahnya Gunung Kelut. Di bawah dekat. Iya, Oke, di lalu bawah Gunung Kelut. setelah itu kenapa kok akhirnya memutuskan bergabung bersama kongregasi misi? Nah, ini yang penting. Alasan saya masuk kongregasi misi memang di Garum diperkenalkan, yang paling banyak diperkenalkan adalah CM sama Projo Uskupan Surabaya. Karena memang seminari di Garum memang tujuan awalnya adalah untuk membina calon imam, untuk memperkuat imam-imam di Keuskupan Surabaya. Lalu kami sebagai pendiri juga mempromosikan karisma Vincentia, mempromosikan CM. Dan pengalaman saya di Garum ketemu dengan romo-romo, lalu membaca buku-buku tentang CM, lalu juga pengalaman ke stasi pada waktu itu kelas 4 ke stasi itu juga kemudian menggugah saya untuk mau masuk ke CM. Selain juga pengen jalan-jalan pada waktu itu ya toh. Karena pikir saya wah kalau nanti kalau di Surabaya saya sampai tua saya di Surabaya. Tapi mengambil tantangan untuk juga ke tempat-tempat yang lain yang belum kita kenal itu buat saya menjadi tantangan tersendiri pada waktu itu. Jadi Romis itu menyukai tantangannya sendiri, jalan-jalan. Dan juga lalu bagaimana Romo waktu itu ketika Romo mengatakan masuk seminari, mau masuk CM, lalu juga konsekuensinya harus siap diutus kemana saja, dan bagaimana respon keluarga waktu itu Romo? Waktu itu saya ngomong sama ibu saya karena bapak saya sudah meninggal. Saya ngomong sama ibu saya kalau saya tidak minta pertimbangan atau tidak meminta izin, tapi saya memberitahu langsung. Jadi langsung saya beritahu. Jadi saya beritahu bahwa saya nanti mau milih ke CM. Kelihatannya juga berat pada waktu itu. Orang tua memang juga berat karena itu saya kira normal ya untuk orang tua. Tapi bahwa kita sebagai anak muda itu yang menjadi pilihan kita ya itu konsekuensi juga yang nanggung kita gitu. Maka saya tetap meskipun orang tua, meskipun ibu saya kelihatan agak berat, tapi tetap saya ajak ngomong, saya ajak bercerita, saya jelaskan sedikit demi sedikit ini dan itu, sehingga lambat laun pelan-pelan juga bisa menerima. Intinya bahwa saya menjadi seorang imam, itu yang menjadi juga kekuatan untuk orang tua, menguatkan orang tua. Jadi intinya itu komunikasi ya teman-teman. Mau jadi romo, mau hidup berkeluarga itu komunikasi penghancur tembok egoisme. Sedikit agak puitis ya, biar kita nggak terlalu tegang. Lalu kamu, jadi waktu itu tabisan lalu bertugas di seminari Garum. Iya. Kurang lebih 4 tahun sudah kita lewatkan ya, karena itu saya rasa kita semua tahu kehidupan formator seperti apa. Karena saya pernah hidup bersama Romo istri juga, sekarang menjadi ya meskipun Romo anggota tetap saya masih sementara. Jadi Romo masuk novisiat sekitar tahun 2003 ya? 2003 saya masuk di novisiat. Sekitar 9 tahun gitu. Iya, 2012 baru ditabiskan. Saya dengar katanya pastoralnya juga di seminari Garum. Betul. Di CM kan ada 2 tahun pastoral toh. Iya. Pastoral paroki sama pastoral kategorial. Untuk yang pastoral paroki, saya dulu di Paroki Santo Petrus Tuban, lalu kemudian di tahun kedua saya ditugaskan untuk berpastoral di seminari Garum. Kembali lagi ke habitat. Dan tidak jauh ya antara Mojorejo dan seminari Garum itu tidak jauh. Sehingga kalau Sabtu atau Minggu bisa pulang waktu itu. Yang penting karena uangnya sudah keluar Sabtu siang. Romo ini memegang uang kami. Jadi hari Kamis kami harus mengajukan proposal, lalu nanti Sabtu siang diberikan kepada kami semua. Seperti itu. Kalau proposalnya lengkap. Kalau proposalnya lengkap, nggak dapat uang. Ya gitu. Kadang-kadang berutang juga para seminarisnya waktu itu.
Lalu Romo, nah sekarang kita sedikit terbang ke luar. Nah jadi Romo pernah berkisah bahwa sebelum ke Suriname, Romo belajar bahasa Belanda di Belanda langsung. Nah Iya. itu mungkin bisa Romo ceritakan sedikit bagaimana kehidupan umat di sana, Romo. Lalu bagaimana respon konfrater yang mungkin dalam tanda kutip mulai punah ketika mendengar Romo akan berangkat ke Suriname. Ya memang waktu itu hanya singkat, saya hanya 3 bulan kursus di sana. Kursusnya hanya 2 minggu kalau diefektifkan, yang lainnya hanya lewat online dan segala macamnya. Lalu di komunitas kita di Nederland itu. Tetapi kalau bertemu dengan umat, saya tidak banyak bertemu dengan umat. Terutama orang-orang yang di sana yang masih hidup itu adalah komunitas Katolik Indonesia. Dan saya juga memutuskan, juga sudah ada keinginan dari pimpinan juga, seminim mungkin bertemu dengan orang Indonesia supaya saya bisa belajar bahasanya. Jadi 3 bulan itu harus dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk belajar bahasa, lalu juga bertemu dengan para konfrater di sana. Memang kalau kita berada di Belanda itu dunianya sudah seperti lain. Di sini kita melihat anak-anak muda, frater-frater yang wah gitu. Di sana yang saya jumpai romo-romonya di atas 70 tahun semua. 70 tahun. Jadi saya seperti anak kecil. Jadi saya disebut boy. Hai boy, kamu bisa datang ke sini. Iya, sambil saya belajar misa, belajar ibadat harian dan segala macamnya itu, saya ketemu dengan para konfrater yang di sana. Tapi saya juga bersyukur saya boleh mengalami bersama mereka bagaimana mereka dulu juga misionaris di sini. Masih ada satu waktu itu yang dulu pernah bermisi di Indonesia lalu kembali ke Nederland karena kesehatan. Iya. Lalu Romo, waktu Romo juga pernah sharing kepada kami, memang orang-orang Belanda itu mendengar Romo akan bermisi ke Suriname itu kaget. Iya, betul. Nah, bagaimana Romo merefleksikan panggilan ini? Apalagi kan nanti kita akan mendengar cerita Romo misteri kehidupan beliau di Suriname. Nah, bagaimana Romo? Ya memang bagi orang Belanda pada waktu itu juga agak mengagetkan karena situasi mereka sendiri sudah kekurangan imam, sudah nggak ada imam. Tapi kita yang di Indonesia ini, kita sekarang sedang berkembang. Nah ini yang perlu kita promosikan terus bahwa mungkin di dunia atau di belahan lain dunia di daerah Eropa mungkin panggilan itu sudah, tapi di belahan bumi yang ada di Indonesia misalnya di daerah kita ini kita sedang bertumbuh dan kita harus bersyukur itu. Nah meskipun mereka kaget tapi ya inilah kenyataannya bahwa kita yang justru yang dulu mendapat bantuan dari para misionaris itu sekarang kita yang membantu, sekarang kita yang keluar, sekarang kita yang dibutuhkan oleh mereka. Balas jasa begitu ya. Iya. Lalu sebagai ungkapan terima kasih kita untuk mereka. Lalu Romo, nah sekarang kita ke belahan dunia sebelah. Nah Romo sekarang bertugas di Suriname. Iya. Dan bulan depan akan kembali lagi. Iya, bulan depan. Jadi Romo ini bertugas bersama Romo Kebri CM. Nanti mungkin Romo Kebri kalau menonton Iya. video ini bisa collab bareng kita lagi Romo. Iya. Nanti juga bercerita bagaimana masa karyanya yang masih subur jagung, masih baru di sana. Nah, lalu Romo, bagaimana mungkin Romo bisa sampai ke Suriname tuh tadi teleponan pemimpin provinsial, Iya. lalu akhirnya tiba di sana. Nah, betul. bagaimana? Ya saya memang sebagai Romo yang pertama ditugaskan ke sana, dan dari Belanda sendiri juga belum pernah ada Romo CM yang ditugaskan di sana. Ketika saya sudah di sana, baru saya kemudian tahu dulu pernah ada kongregasi yang Vincentian di Suriname itu. CMM, SCMM kalau saya nggak keliru itu kongregasi yang pernah berkarya dan besar di sana. Tapi akhirnya mereka kehilangan anggota, habis anggotanya lalu kembali ke Nederland. Sementara CM tidak ada, sehingga saya juga masih awam sama sekali dengan daerah itu. Saya diminta oleh Provinsi Indonesia, dan misi ini bukan misi internasional, artinya memang tanggung jawab khusus dari Provinsi Indonesia. Wah, ini salah satu keunggulan Iya. provinsi kita. Ketika misi internasional memang tanggung jawabnya di bawah Roma, tapi kalau ini di bawah Indonesia, jadi saya nggak bisa tanya kemana-mana. Akhirnya ya berbekal tiket itu saja, akhirnya saya sama paspor, sama visa saya berangkat ke sana dengan naik pesawat yang sebelumnya juga belum pernah. Untuk sampai di Belanda saya sudah pernah, jadi paling tidak separuh dari itu sudah saya alami untuk kemudian lanjut ke Suriname. Iya, dan waktu itu belum menguasai sungguh bahasa Belanda. Belum menguasai bahasa Belanda. Jadi tolak kayak kipas gitu. Masih bingung gitu. Pernah sekali saya di Belanda itu
Saya harus mengurus dokumen-dokumen ke Amsterdam untuk ke Suriname itu. Lalu saya naik train itu karena memang bahasa saya juga masih lemah pada waktu itu, juga masih harus belajar ini dan itu. Harusnya saya ke arah barat untuk trainnya itu. Ya. Tapi memang di Belanda itu memang setiap berapa menit gitu sudah ada toh. Jadi di Eropa itu sudah tertata. Harusnya saya ke arah barat, tapi ternyata train yang saya ambil adalah yang ke arah timur. Baru setelah beberapa menit saya lihat di petanya, denahnya itu, kok kelihatannya saya kok semakin menjauh dan semakin Kesasar. Iya, karena ya memang pendengarannya belum bisa. Dan juga akhirnya saya turun di stasiun, nggak tahu stasiun apa, lalu cari train lagi untuk kembali ke daerah itu lagi. Ya, bahaya sekali ya teman-teman. Jadi pelajari sungguh ya. Jadi kalau punya niat bermisi itu belajar bahasa jangan setengah-setengah. Ini bukan karena setengah-setengah, tapi karena memang masih baru. Ya. belum bisa apa-apa. Jangan dikira di Belanda 3 bulan terus 2 minggu langsung bisa, enggak ya. Saya aja belajar bahasa Latin 3 tahun pun sekarang lupa ya. Oke teman Romo. Jadi tadi di Suriname lalu, nah Romo kan akhirnya tiba, bahkan katanya disuruh baca langsung dapat SK Pastor Paroki. Iya. Nah, bagaimana Romo, kalau Romo mengatakan dari pribadi Romo, pandangan Romo sendiri kehidupan gereja di sana? Kalau melihat kehidupan gereja di sana bisa dikatakan kolaps ya. Jadi untuk sebuah keuskupan yang luasnya lebih luas daripada Jawa, lebih luas dari Jawa, penduduknya masih sedikit, belum ada 600.000 orang. Katoliknya lebih dari 100.000 orang tersebar seperti itu. Tetapi imamnya hanya ada, saat ini kami hanya ada 20 imam. Termasuk yang uskup dengan uskup emeritus. Uskup emeritus itu masih terima paroki, masih pegang satu paroki. Ya. Uskup Jadi uskup emeritus kakinya ada sakit masih pegang paroki karena memang tidak ada apa itu tenaga lagi. Jadi ya mau nggak mau kedatangan saya, kalau saya misalnya mau menolak, kamu udah saya kasih SK ini ya. Kalau saya mau menolak, saya nggak malu sama uskup yang sudah di atas 70 tahun, di atas 75 tahun lalu masih dia nyetir sendiri ke paroki yang di luar kota dari Paramaribo sendiri. Wah, ya itulah salah satunya juga yang mendorong saya ya, bisa nggak bisa, mau nggak mau ya harus diterima. Ya. Gitu. Jadi ngomong-ngomong soal uskup Paramaribo itu sendiri, jadi kongregasi misi khusus Sindari Tinggi itu pernah dikunjungi oleh Uskup Paramaribo bersama Romo Misteri dan sekretarisnya. Iya. Menarik, di salah satu sharing dari sekretaris waktu itu saya masih ingat beliau pakai baju kuning. Saya pikir orang Indonesia. Ketika mau diantar kamar saya bilang silakan Pak. Ternyata beliau orang Suriname. Dia katanya juga mantan seminaris, tapi ya sudah tahu. Lalu bersharing ketika melihat jumlah frater waktu itu kan kumpul S1, S2, novis dan postulan. Itu saya baru masuk tingkat 1. Beliau mengatakan saya senang karena ketika melihat kalian saya yakin gereja itu masih hidup ternyata. Nah, bagaimana sendiri panggilan di Suriname itu seperti apa sebenarnya? Itulah sebabnya dia mengatakan seperti itu. Oh gitu. Iya. Karena jangankan panggilan, gereja saja sudah saya katakan tadi kolaps, ya toh. Jadi sudah sangat minim sekali yang namanya panggilan. Tapisan terakhir hampir 3 tahun yang lalu, orang Suriname, yang orang kelahiran Suriname itu ditabiskan setelah 18 tahun tapisan terakhir. Jadi setelah 18 tahun baru ada Romo Suriname lagi ditabiskan. Dan ini tahun kemarin baru ada satu yang mau masuk seminari. Baru mau masuk seminari. Artinya memang sangat minim sekali, dan seminari mereka tidak ada di keuskupan sendiri melainkan di Trinidad, Tobago. Jadi mereka masih perlu banyak support, terutama untuk mempromosikan panggilan. Sebenarnya ada 1-2 anak yang punya semangat itu, tapi memang masih perlu disupport. Kita harus berbangga ketika di Indonesia saat ini punya banyak panggilan, kita punya semangat untuk promosi lewat Instagram, lewat YouTube, sosial media itu menjadi sarana istimewa buat kita di Indonesia. Iya. Jadi itulah situasinya di sana. Jadi teman-teman, kalau kita di Indonesia itu mengeluh kalau misalnya satu angkatan 5 orang, 7 orang, 2 orang, 1 orang. Ini setahun tuh kalau ada syukur sekali loh, sukacita. Seperti kalau merayakan kaum bekal di Indonesia. Jadi seminari masuk, kalau ada frater kalau calon frater yang masuk mungkin di sana
potong ayam. Di sini ya masuk aja ya, tetap banyak, nggak perlu khawatir. Nah, lalu Romo ketika tiba lalu ditugaskan di paroki. Iya. Apakah ini paroki pertama sampai sekarang Romo atau sudah berpindah beberapa kali? Itu paroki yang pertama, lalu tahun kemarin ketika Romo Febri datang itu kemudian kami diminta uskup untuk memberi perhatian kepada umat yang di luar kota. Jadi dulu ada satu paroki kecil di pinggiran kota seperti kalau di sini ya di Gempol lah, Tanjung Putra Yuda gitulah. Jadi tidak banyak imam yang mau menerima paroki itu, sehingga sudah beberapa tahun, mungkin hampir 5 atau lebih dari 5 tahun saya kira, tidak ada pastornya. Ada pastoralnya, tidak ada pastornya. Jadi ya setiap minggu ibadat begitu saja. Tapi namanya paroki pada waktu itu, karena dulunya udah paroki. Lalu saya diminta untuk tinggal di situ, 4 tahun saya berkarya di situ. Lalu memulai lagi mencoba ya memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, menghidupkan umat kalau masih ada harapan dengan kesulitan di sana sini. Lalu baru tahun kemarin kami pindah ke luar kota, ke daerah distrik. Dan lebih ke dalam lagi. Iya. Jadi mungkin nanti tahun-tahun ke depan lebih ke pedalaman lagi. Kayaknya di perbatasan. Jadi di sini kita biasa dengan mengatakan sedevakan gitu, kehilangan apa, uskupnya lagi kosong. Nah ini tahta paroki kosong, luar biasa. Nah lalu Romo, kira-kira apa yang Romo kerjakan? Kan beberapa waktu itu kayak misalnya misa harian dimulai lagi, lalu mungkin mengenai pernikahan, persoalan, bahkan saya dengar cerita Romo ini katanya pernah Romo itu mendengarkan suara petasan katanya. Ternyata besoknya muncul di koran orang baku tembak. Bayangkan, luar biasa sekali tinggal di sana Romo. Nah Romo, kira-kira karya apa yang sudah Romo mulai? Iya, memang berbicara tentang karya untuk suatu awal itu ada sulit sekali untuk mengatakan itu ya. Ya yang penting saya mengerjakan, saya melihat apa yang bisa saya kerjakan di paroki. Memulai lagi misa harian, meskipun yang datang nggak ada misalnya. Ya, tapi harus dimulai itu karena itu namanya mempromosikan Ekaristi. Lalu juga misa minggu juga mulai ada lagi, dijadwalkan lagi. Lalu juga ya karena memang tidak ada pastornya, artinya ya gereja pastoran itu rusak di mana-mana dan situasinya juga kurang terlalu menyenangkan pada waktu itu. Maka sedikit demi sedikit juga mengajak umat untuk juga memberi perhatian kepada gereja, memberi perhatian untuk merawat gerejanya, karena sejak awal saya katakan ini bukan gereja saya, ini gereja kita, jadi kalian juga berhak untuk memiliki dan menggunakan dan merawatnya. Semangat ya para frater yang menonton ini yang semangat ya, semangat. Jangan kendor ya, ada direktur di belakang sana. Kalau kalian udah bilang semangat bahaya ya. Ya Romo, jadi sekarang sudah berpartner ya dengan Romo Febri? Iya, sekarang kami berdua dengan syukurlah kalau gitu. Nah nanti selanjutnya mungkin bisa 5-6 orang di sana ya toh? Iya. Nanti bisa nambah. Nah Romo sebagai closing statement gitu, kayak seminar-seminar gitu, kira-kira Romo ingin ya kami minta Romo tuh mengajak ya baik itu frater, lalu mungkin para Romo dan juga teman-teman yang menyaksikan yang hendak menjadi seorang misionaris seperti Romo gitu, mungkin bisa memberikan ajakan bagi mereka, bagi kami semua, jangan juga Oke. Ya, bermisi itu indah. Kalau kita mau memberi diri untuk orang lain, bukan hanya mengharap imbalan dari mereka, tetapi mensyukuri apa yang bisa kita berikan kepada mereka, dan itu yang akan kita temukan di dalam bermisi. Maka saya katakan bermisi itu indah. Maka jangan takut untuk memberikan dirimu, memberikan waktumu, memberikan talenta, memberikan milikmu untuk misi, karena itu tidak akan kembali kepada kamu, tetapi justru itu akan memberi nilai kepada sesama kita yang kita layani, yang kita bantu. Dan justru disitulah nilai plusnya kita kalau mau bermisi, terutama anak-anak muda yang ada di zaman milenial ini. Kita punya banyak talenta, kita punya banyak keistimewaan,
mari kita berikan untuk gereja, mari kita berikan untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih membutuhkan uluran tangan kita. Iya. Gitu. Terakhir Romo, Iya. mungkin Romo Misteri bisa ya sedikit menyapa umatnya di Suriname dalam bahasa Belanda, lalu meyakinkan mereka bahwa gereja Suriname siap dibantu oleh para calon imam dan imam dari Indonesia sendiri itu. Silakan Romo. Oh, Ini menarik nih dalam bahasa Belanda teman-teman. Ya? Okay, welcome de parochianen, de mensen van Suriname, groetjes uit Indonesia. Ik ben Pater Franciscus Misterianto CM. Ik ben nu met vakantie in de grote seminarie van de Congregatie Missie Provincie Indonesia. En jullie hebben gezien over de seminarie, over de fraters. Wees niet bang, er is een hoop voor ons allemaal. Er is een nieuwe hoop voor ons om onze kerk op te bouwen. Vooral om de roepingen te promoten en de kerk op te bouwen. Wij hebben hard om u te helpen, vooral van de Congregatie Missie Provincie Indonesia. Dank u wel en tot ziens. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi waktu mendengarkan Romo Misteri sedang berbahasa Belanda tuh rasanya sedang menonton ayat Samson. Ya, oke teman-teman. Sekian perjumpaan dan perbincangan kita dengan Romo Misteri. Kita mendoakan Romo Misteri semoga tetap setia dalam panggilannya untuk menjadi misionaris dan juga tetap ya kreativitasnya juga semakin terasa untuk membangun umat di sana. Nah, lalu teman-teman jangan takut untuk menjadi seorang misionaris. Lihat ya, Romo Misteri itu juga dengan segala keterbatasannya intinya mau memberi diri karena bermisi itu indah ya. Nah, sebagai ucapan terima kasih kami juga mau mengajak teman-teman untuk ya setialah menonton konten-konten kami di YouTube dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Terus nyalakan loncengnya biar kami juga semakin semangat memberikan memberikan tayangan-tayangan yang menginspirasi kita semua. Nah, nantikan tayangan setelahnya kira-kira Romo siapa yang akan kami datangkan lagi. Jadi teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa. Dadah.